Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku seluruhnya kelas 9 yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya kalian hari ini? Pak JJ doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi seni lukis, yang mana materi seni lukis ini salah satu cabang seni rupa yang akan kita pelajari bersama di kelas 9. Untuk mempelajari materi seni murni atau seni murni lukis ini, Pak JJ akan menjelaskan sedikit poin-poin apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian seni lukis itu sendiri, kemudian tujuan berkarya seni lukis, kemudian aliran dan gaya seni lukis, kemudian tema pada sebuah karya lukisan, dan selanjutnya itu media, alat, juga bahan untuk membuat lukisan, dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari teknik dalam membuat karya lukisan ya. Apa sih seni lukis itu? Kira-kira menurut kalian apa? Sebenarnya kalian sudah pernah melukis ya, entah itu waktu SD, entah itu iseng, pasti kalian sudah pernah lah melukis apapun gitu. Cuma memang secara detail akan kita pelajari atau kita ketahui bersama bahwasanya pengertian seni lukis itu apa. Nah, untuk memahami pengertian seni lukis secara utuh, kita bisa mulai mengidentifikasi atau mencari tahu dari 3 kata berikut. Yang pertama itu melukis, kemudian yang kedua itu lukisan, kemudian yang terakhir itu seni lukis. Apa sih melukis, lukisan, dan seni lukis itu? Nah, jadi pengertian dari seni lukis itu seperti yang di awal Pak JJ jelaskan, bahwasanya seni lukis itu merupakan cabang seni rupa yang murni. Nah, murni di sini maksudnya ekspresif. Nah, cabang seni rupa murni yang pengembangannya dilakukan atau dibuat dari proses menggambar. Nah, dari proses menggambar. Nah, jadi biasanya kalau orang itu sudah hobi menggambar, nanti pada akhirnya sekali waktu akan membuat sebuah karya lukisan. Nah, perbedaannya apa dengan gambar? Biasanya seni lukis itu memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas itu bisa dilihat atau bisa diketahui dari temanya, bisa dari corak atau gayanya, kemudian bisa juga dari teknik ataupun bahan, bahkan bentuk karya lukisan itu sendiri. Nah, itu yang nanti menjadi ciri khas atau keunikan masing-masing lukisan itu berbeda-beda. Kemudian melukis itu apa sih? Melukis itu sebuah aktivitas atau kegiatan dalam mengolah media 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk kesan tertentu. Nah, kesan tertentu yang mana melibatkan ekspresi, emosi, dan juga gagasan dari si penciptanya atau si pelukisnya itu secara penuh. Nah,
Jadi sebuah lukisan itu harus mampu menerjemahkan apa yang ada di dalam objeknya, apa maksud dari temanya, atau apa gagasannya yang merepresentasikan atau mencerminkan keinginan atau kegelisahan dari si pelukis tersebut. Kemudian lukisan. Nah, lukisan ini merupakan proses pengalaman artistik dari seorang pelukis. Nah, pengalaman artistik yang dimaksud itu proses penghayatan jiwa untuk memaknai keindahan dari seorang pelukis yang kemudian ditumpahkan pada bidang 2 dimensi, bisa berupa kanvas, bisa berupa kertas, bisa berupa tembok. Prinsipnya media 2 dimensi, yang mana proses penumpahannya meliputi unsur-unsur seni rupa. Misalnya unsur-unsur seni rupa berarti ada garisnya mungkin, kemudian ada warnanya, kemudian ada bentuknya, bidangnya, dan lain sebagainya. Lah selanjutnya, tujuan dibuatnya seni lukis itu apa sih? Secara umum sebenarnya lukisan itu dari seorang pelukis itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tetapi kalau mau diidentifikasi atau mau dikelompokkan, umumnya mewakili dari 4 tujuan berikut. Nah, yang pertama itu tujuan religius, kemudian yang kedua ada tujuan kritik sosial, kemudian yang ketiga tujuan ekspresi, dan yang terakhir ada tujuan komersil atau komersial. Tujuan dibuatnya lukisan berdasarkan religius atau keyakinan atau kepercayaan. Jadi sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang kita bahwasanya lukisan itu dibuat atau dihasilkan itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Nah, seperti contoh yang di kanan ini merupakan salah satu karya lukisan yang sudah sangat terkenal di dunia dari nenek moyang kita, atau bisa disebut juga masa prasejarah, yaitu manusia primitif yang melukis di dinding-dinding gua leang-leang. Nah, ini yaitu tadi alasannya sebagai bentuk perlindungan atau penjagaan diri. Jadi pada dasarnya setiap manusia, bahkan kebudayaannya masih sederhana seperti prasejarah pun sudah ada lukisan yang mana itu mewakili perasaan dari orang-orang primitif bahwasanya manusia itu lemah dan butuh perlindungan. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia pada dasarnya sudah punya keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan, atau kita istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lukisan kritik sosial. Nah, tujuan dibuatnya lukisan itu salah satunya atas dasar kegelisahan kritik sosial. Nah, kegelisahan kritik sosial itu maksudnya seperti apa? Jadi lukisan itu dibuat berdasarkan fenomena atau sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya seperti diantaranya mungkin ada kesenjangan sosial, kemudian ada peristiwa politik, kemudian ada kemanusiaan dan lain-lain. Nah, jadi lukisan itu dibuat sebagai bentuk ekspresi untuk merespon fenomena atau kejadian yang ada di masyarakat. Nah, misalnya contoh lukisan di kanan ini nih. Nah, contoh lukisan di kanan ini bisa kita lihat bersama.
ada seorang gadis kecil atau anak kecil yang bibirnya itu disilangi lakban hitam. Nah, ini merupakan kritik sosial yang meliputi dari kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial maksudnya seperti apa, Pak? Jadi maksud dari si pelukis ini ingin mengkritisi bahwasannya seolah-olah usia anak-anak itu dilarang atau tidak diperbolehkan membicarakan atau menyampaikan gagasan ide kepada orang dewasa. Karena apa? Karena dianggap bagi orang-orang dewasa, anak-anak itu pribadi pikirannya belum matang, belum tahu mana yang baik dan benar dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam pendidikan, anak-anak pun pada dasarnya memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan porsinya mereka masing-masing. Jadi belum tentu juga anak-anak itu tidak mampu atau tidak bisa mengungkapkan ide gagasannya, mengungkapkan opininya kepada orang dewasa yang dianggap lebih tahu banyak hal. Ini lukisannya itu menggambarkan seperti itu sebagai bentuk kritik sosial yang mewakili kesenjangan sosial dari anak-anak dengan orang dewasa. Biasanya lukisan-lukisan kritik sosial ini ada simbol-simbol yang tersembunyi, mengumpamakan atau dikaitkan, mewakili dari peristiwa yang dimaksud atau mewakili dari tujuan kegelisahan si seniman tersebut. Misalnya kayak simbol lakban tersilang ini kan menandakan seolah-olah anak-anak itu dilarang bicara. Nah, jadi kalau dilihat sepintas kita bisa melihat ini, oh maksudnya itu anak-anak itu tidak boleh berbicara kepada orang dewasa yang sifatnya opini dan lain sebagainya. Lanjut, lukisan ekspresi. Nah, lukisan ekspresi ini merupakan lukisan yang tujuannya menjadi media ekspresi atau media mencurahkan emosi perasaan dari pelukisnya. Nah, biasanya coretan dan warnanya itu dominan berdasarkan dorongan emosi dan gejolak jiwa si pelukis. Makanya kita bisa lihat contohnya di kiri ini, sangat ekspresif. Ini lukisannya Pak Affandi, seorang maestro impresionisme yang mana ekspresinya meledak-ledak untuk mengekspresikan potret beliau, seorang sosok Affandi. Bisa dilihat di sini goresan-goresannya sangat ekspresif dan kesannya tidak beraturan, tapi membentuk sebuah figur atau sebuah objek yang mana itu dirinya sendiri. Nah, ini diberi judul potret diri. Ciri khas dari lukisan ini pada bentuk coretan garis dan warna yang kesannya sangat ekspresif atau meledak-ledak. Makanya kalau kalian pernah ditanya Pak JJ, apa sih seni itu? Wah, ada yang menjawab seni adalah ledakan. Lah, itu maksudnya ini. Jadi goresannya, warnanya, coraknya dan lain sebagainya itu mewakili benar-benar murni dari sisi emosional dan dorongan dari jiwa si pelukis. Nah, ini berarti indah yang dimaksud di sini berarti indah dari kejujuran seorang pelukis. Nah, karena lukisan itu ya sebuah ungkapan bahasa yang jujur dalam bentuk karya. Kemudian ada lukisan yang dibuat dengan tujuan komersil. Nah, komersil di sini sudah jelas bahwasanya lukisan itu dibuat dengan tujuan untuk dijual atau diperjualbelikan. Apa bisa Pak lukisan diperjualbelikan? Ya sangat bisa, karena memang pada dasarnya manusia itu membutuhkan keindahan, ya, membutuhkan hal-hal yang indah. Makanya sangat mungkin atau tidak sedikit banyak kolektor-kolektor pelukis yang berani membeli karya lukisan yang mahal demi memenuhi hasrat kepuasan keindahannya. Nah, bisa dilihat misalnya kayak yang ada di
pinggir-pinggir jalan di UGM, kampus UGM, Universitas Gadjah Mada. Mungkin kalian pernah main ke Jogja dan melewati itu. Kita bisa lihat seperti ini, banyak lukisan-lukisan yang dipajang, banyak lukisan-lukisan yang dipamerkan. Memang tujuannya untuk dijual dan bisa juga untuk dipesan. Misalnya kayak lukisan Jokowi, lukisan Wakil Presiden Pak Haji Ma'ruf Amin, atau mungkin lukisan tokoh pahlawan nasional dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya memang si pelukis membuat itu tujuannya untuk komersil atau diperjualbelikan. Oke, untuk pertemuan kali ini kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan seluruhnya paham. Jika ada yang belum paham, bisa komentar langsung di channel YouTube ini atau bisa WhatsApp pribadi Pak JJ, yang insya Allah nanti Pak JJ akan membalas atau menjawabnya dan menjadi diskusi yang baik bersama-sama. Untuk pertemuan minggu depan, Pak JJ juga akan menjelaskan tentang aliran dan gaya, teknik, serta media di dalam seni lukis. Jadi ditunggu saja channel penjelasannya yang ada di channel ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dalam belajar secara mandiri BDR di rumah. Karena kalian sudah kelas 9, Pak JJ berharap kalian fokus belajarnya, karena ini terkait dengan jenjang proses belajar kalian di jenjang selanjutnya, entah itu apakah SMK, MA ataupun SMA. Oke, kurang lebih seperti itu. Pak JJ cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.